Dalam RPP dari Kementerian SDM mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, para pemegang kontrak karya didorong untuk mengubah status kontraknya menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK agar para pemegang KK bisa tetap mengekspor konsentrat. Lantas sudah tepatkah solusi tersebut dan bagaimana nasib pembangunan smelter ke depannya? Langsung saja kita membahasnya bersama anggota Komisi 7 DPR RI, Kurtubi, dan juga ada pengamat pertambangan MS Marpaung. Selain itu kita juga akan tersambung dengan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian, I Gusti Putu Surya Wirawan. Selamat malam Pak Kurtubi dan juga selamat malam Pak Marpaung. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Ke Pak Kurtubi terlebih dahulu. Bagaimana Anda melihat kewajiban perubahan izin dari kontrak karya menjadi IUPK? Itu salah satu solusi. Kelihatannya situasi sudah deadlock lah ya. Bayangkan di satu sisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Minerba, mewajibkan perusahaan tambang ini mengolah, memurnikan atau membangun smelter di tanah air. Maksud dari undang-undang itu adalah agar kekayaan di perut bumi ini bisa semaksimal mungkin memberikan manfaat kepada bangsa ini. Karena kalau tidak ya bahan bakunya yang diekspor. Semangatnya bagus dong. Bagus, bagus sekali. Dan dikasih waktu 5 tahun. Ya. Ingat 5 tahun dikasih waktu. Tetapi faktanya nggak ada itu dibangun smelternya sama mereka, ya nggak dibangun. 5 tahun masih dalam pemerintahan Pak SBY itu nggak ada pembangunan gejala-gejala membangun smelter itu, ya. Kenapa tidak ada? Menurut saya karena pemegang kontrak karya sadar betul bahwa pemegang kontrak karya ini posisinya relatif kuat. Dia berkontrak dengan pemerintah, G2G. Ya, antara pemerintah RI dengan Freeport dalam konteks ini ya, menjadi sejajar. Pasal demi pasal harus ditaati oleh kedua belah pihak sebagai penandatangan kontrak. Apabila ada perubahan terhadap isi pasal-pasal, harus ada persetujuan kedua belah pihak. Nah, kita lihat kontrak karya itu sejak lahirnya, ya, tidak ada mencantumkan kewajiban membangun smelter bagi si kontraktornya. Oke, tapi kan ada ada payung hukum yang berlaku di mana Freeport mengoperasikan dirinya begitu di Papua, yaitu payung hukum Indonesia, Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba yang mewajibkan, ya. Tetapi dalam kontraknya sendiri tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Disitulah saya bilang ini posisi mereka relatif kuat. Mustinya kontrak karyanya dicabut dulu, sebab itu menghilangkan kedaulatan negara. Jadi kalau misalnya pemerintah memaksa kontrak karya beralih menjadi IUPK, ini merupakan sebuah langkah cerdas dari pemerintah, dong, karena bisa dimasukkan kewajiban untuk membangun smelter di situ. Betul. Dan harus ada persetujuan dari pihak pihak kontraktornya. Pemerintah bisa mengancam. Tahun 2005 tahun dari sekarang di mana kontraktornya akan selesai, akan habis, pemerintah mengambil posisi tidak ada perpanjangan kontrak karya. Karena kontrak karya bertentangan dengan pasal 33 UUD 45, tidak boleh lagi. Ya? Nah, dengan posisi seperti itu, Freeport mau tidak mau harus ikut izin usaha penambangan, IUP, ya. Tetapi soal ini saya pun beda pendapat. Sebagusnya tidak pakai IUP, pakai kontrak production sharing antara Indonesian Mining Company dengan si Freeport. Itu kalau mau yang maksimal. Itu usulan dari Pak Kurtubi ya. Sekarang saya ke Pak Marpaung. Bapak, bagaimana Anda melihat pemerintah memaksa pemegang kontrak karya ini berubah menjadi IUPK? Jadi yang pertama begini, saya kira saya mau ini dulu, saya tidak sepaham dengan Pak Kurtubi dalam soal kontrak tadi. Ya. Jadi begini, kontrak karya itu lebih kepada exemption, pengecualian. Jadi pada waktu itu ada kita pajak ini, pajak IPEDA, IREDA ini. Kemudian mereka bilang, oke, wrap it up, satu, saya bayar pajak sekian. Gitu. Tapi apapun nanti perubahan pajak jangan kenakan ke saya. Gitu. Jadi artinya adalah hal-hal yang sudah diatur di dalam kontrak tidak boleh lagi dicampur tangani oleh pemerintah kalaupun ada perubahan. Tapi sebaliknya, hal-hal yang belum diatur di situ, tapi dipaksa oleh undang-undang,
Freeport harus ikut. Termasuk kewajiban membangun smelter. Karena sudah ada dalam undang-undang, gitu. Bahwa terjadi ada berkelit dan segala macam, itu nggak perlu harus UPK. Cuman adanya sekarang ininya adalah bagaimana menyelamatkan. Itu yang saya lihat di sekarang ini kan. Jadi Anda melihatnya ini adalah upaya penyelamatan PT Freeport? Iya. Dari KK ke IUPK ini? Iya. Dengan catatan saya tetap realistis bahwa memang dia harus beroperasi. Ada di sana karyawan 14.000, karyawan Freeport toh, belum kontraktor, belum masyarakat Indonesia, sehingga dia harus survive di dalam intinya, sehingga mereka juga bisa cari makan gitu kan. Nah itu bisa dilakukan, tapi UPK bisa didirikan lagi ini, tapi dengan catatan tetap harus ada syarat bahwa dia harus tetap menjalankan smelter gitu. Karena itu ada aturan baru gitu. Jadi semua yang diatur undang-undang yang tidak dikecualikan dia di dalam kontrak wajib ikut. Jadi ada pelonggaran kebijakan untuk ekspor konsentrat dengan alasan ada ratusan ribu karyawan di situ. Itu pendapat saya. Itu pendapat saya bahwa negara juga mungkin butuh juga sementara. Karena kan tidak mudah membangun smelter ini kan. Iya kan? Tidak mudah membangunnya karena ada berbagai hal di situ. Iya kan? Tanah, listrik, apa. Belum lagi ada perlawanan dari smelter-smelter di Jepang, kan gitu kan? Ada perlawanan. Tapi kan Freeport punya waktu 5 tahun, Pak, dari tahun 2009 sampai tahun 2014 dan sekarang diperpanjang lagi sampai 2017. Itu yang saya kira kita nggak konsisten waktu itu, gitu. Jadi di sini kita salah pemerintah ketika itu dong, karena ya, tidak memaksa. Terus terang ini IUPK pun salah. IUPK pakai K itu adalah apabila WPN, Wilayah Pencadangan Nasional, diberikan dalam bentuk IUP, maka itu IUPK. Jadi ini harusnya adalah IUP biasa aja, betul undang-undang. Bukan IUPK, dalam undang-undang tidak ada itu. UPK itu hanya apabila ada WPN yang sudah diterbitkan menjadi UP, karena harus bertanya kepada DPR, maka dia harus ada inisial K. Apakah saya nggak tahu dari mana datang. Apakah artinya ini melanggar undang-undang? Apanya? IUPK ini? Iya, karena tidak ada undang-undang. Karena di dalam undang-undang hanya WPN yang berubah menjadi UP. Jadi begini, waktu itu diskusi kita dengan DPR adalah, tolong dicarikan dong cadangan untuk masa depan, untuk anak cucu. Kita carikan cadangannya. Terus masa depan itu kapan? 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nah itu harus ditetapkan dengan DPR nanti. Oh ini sudah masa depan ini. Nah, karena ada kaitannya dengan judikatif, dengan legislatif ini, eksekutif dengan eksekutif dengan legislatif, maka disebutlah dia K. Tapi tidak dalam konteks Pak Qurtubi ini, Pak, melanggar undang-undang kalau menurut Pak Marpaung. Anda melihatnya gimana? Sejak awal melanggar undang-undang kalau soal melanggarnya. Iya. Setelah 5 tahun kenapa didiamkan kalau melanggar undang-undang? 2009 tambah 5 tahun ke 2014. Itu sudah 5 tahun sudah cukup sebenarnya untuk dikasih kesempatan untuk membangun smelter. Ditambah pula dengan PP nomor 1 tahun 2014 sampai tahun 2017. Mereka tidak ada niatan untuk membangun. Sudah diperpanjang lokasi smelter konon di Gresik, ya. Sampai terakhir ini baru perkembangannya berapa? 12% atau apa. Nah, inilah sekarang menurut pendapat saya, mari dievaluasi ulang. Kebetulan situasi seperti ini juga pemerintah punya kebijakan untuk memperkecil kesenjangan antara Indonesia Timur dan Barat. Saya termasuk berpendapat sebaiknya smelter harus wajib dibangun, tidak boleh ditiadakan. Dan harga mati lah ya. Ya, harga mati itu. Harus di Papua menurut saya. Di Gresik udah forget it. Karena provinsi ini sudah terlampau lama kita ambil sumber daya alamnya. Jadi daripada pelanggaran undang-undang ini terus berlanjut-lanjut, ini jalan tengahnya. KK menjadi IUPK. IUPK, ya. Terus kewajiban smelter harus tetap ada dan agar kita tidak menyalahi juga semangat dari Undang-Undang Minerba yang ingin memaksimumkan kekayaan bangsa ini untuk rakyat Indonesia, maka saya sarankan kalau dibangun di Papua, dibikin di situ semacam kawasan industri khusus berbasis tambang. Di Papua ada gas. Bisa dibangun di situ petrokimia yang saling menguntungkan dengan pihak smelter ini. Wah, itu indah sekali. Sehingga Papua itu ekonomi bisa lebih bagus. Pak, itu kan sudah ada pertimbangannya, infrastruktur segala macam sampai akhirnya tidak diputuskan untuk tidak dibangun di Papua melainkan di Gresik. Infrastruktur gampang, ini kan hanya listrik saja. Ini kan dibangunnya di pinggir pantai. Listrik ya yang belum ada. Itu bisa dikasih kemudahan misalnya kepada si
Freeport ini untuk juga membangun pembangkit listrik dengan kapasitas melebihi kebutuhan untuk smelter. Untuk industri lainnya, kelebihannya itu dijual ke PLN. Baik. Ya? Jadi sebenarnya bisa dibebankan ke Freeport. Baik, saya harus jeda dulu Pak Qurtubi dan juga Pak Marpaung. Kita akan lanjutkan diskusi di segmen berikutnya. Pemirsa, Hot Ekonomi akan kembali sesaat lagi.